Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi, berasal dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 3B, dengan NIM 1913201034. Oke, izinkan saya, ibu-ibu dan teman-teman semua akan membuat tugas, membuat video tentang pelayanan kesehatan masyarakat di kehidupan masyarakat. Di sini saya mengajak teman saya yang notabene yang itu pecandu rokok. Jadi saya mengambil kasus untuk studi sekarang itu tentang akibat dan penyebab serta apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan merokok. Oke, sekian, terima kasih, saksikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya ini termasuk kepada golongan orang yang sudah mengalami yang namanya pecandu merokok. Jadi saya di sini ingin meminta bantuan bagaimana cara mengedukasi diri saya supaya bisa terlepas dari belenggu rokok ini sendiri. Oke. Sebelumnya nama Pak siapa ya Pak? Iya, nama saya Rozin. Oke, Pak Rozin. Nah, saya dengan Bapak Rizi ya Pak. Oke, di sini bagi pengalaman saya bagi seorang pecandu rokok ya. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana keluhan Bapak? Apakah Bapak memiliki keluhan yang parah atau sekedar Bapak ingin mempunyai niat untuk berhenti merokok? Bisa ceritakan terlebih dahulu sedikit aja. Mungkin keluhan saya itu tidak banyak karena untuk kecanduan ini belum sampai ke tahap yang lebih besar. Saya cuman seakan-akan ingin sekali untuk merokok, dan yang paling parah itu setelah makan rasa seperti ada yang kurang dari diri saya seperti itu. Ya, untuk seperti halnya pecandu-pecandu yang masif lainnya mungkin saya belum menghadapi hal tersebut. Cuman di sini saya cuma mengatakan bagaimana caranya supaya dari gejala kecil saya ini tidak bertambah banyak. Oke, baik. Sudah itu aja Pak. Bang, gejala-gejalanya gimana? Ada lagi saya pengen tanya gini Pak. Apa aja sih yang Bapak rasakan semenjak awal merokok sampai sekarang sehingga Bapak ini ingin berhenti merokok? Apakah udah merasakan dampaknya atau gimana Pak? Kebetulan saya sudah memasuki umur 19 tahun Pak. Jadi setelah saya baca di Google nih sebenarnya Pak, bahwasanya banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari rokok ini untuk masa yang akan datang. Iya, betul sekali. Untuk tubuh saya, mungkin karena metabolisme saya masih bagus seperti itu Pak, saya belum merasakan yang namanya penyakit itu. Tapi saya ingin menginvestasikan kesehatan saya ini untuk kedepannya seperti itu. Jadi kita memikirkan jangka panjangnya Pak. Sebelum kita merasakan, kita harus memikirkan jangka panjang. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, di sini saya sedikit mengedukasi untuk Bapak yang pecandu merokok yang alhamdulillah ada niat untuk berhenti. Itu sangat bagus sekali Pak. Itu udah termasuk salah satu caranya, itu niat yang bersungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Sebelum itu banyak orang Indonesia yang tidak tahu, mungkin kebiasaan orang Indonesia itu tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau berhenti melakukan sesuatu karena dia tidak tahu dampaknya. Bapak tahu sendiri, asap rokok itu merugikan kita dan orang lain. Jika di samping kita aja nih kalau ada anak-anak kecil yang terhirup asap rokok, itu sudah gangguan, itu udah luar biasa sama dia itu Pak. Gangguan pernapasan dia udah kena, apalagi bagi seorang bayi, Bapak ngitung bayi juga Bapak rokok, mungkin kan Bapak udah punya anak Pak? Alhamdulillah belum sih Pak. Belum, masih 19 tahun ya Pak. Iya. Jadi begitu Pak. Merokok bukan hanya merugikan kita sendiri tapi juga orang lain. Sudah banyak juga pemberitahuan dari kemesan rokok itu sendiri juga udah ada. Merokok dapat menyebabkan kanker rahim, gangguan pernafasan, dan lain-lainnya. Jadi ini sekedar tips dan cara-cara, kiat-kiat yang perlu Bapak lakukan untuk berhenti merokok. Salah satunya sudah Bapak lakukan, yaitu niat yang bersungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Itu sudah cukup bagi permulaannya. Yang kedua, biasanya nih aura-aura atau keinginan merokok itu datang. Ini teman-teman saya yang biasa itu setelah makan ya Pak? Iya, itu setelah makan gangguannya. Wah, gangguannya itu super sekali itu setelah makan ya.
Jadi ini menurut saya Pak, dan menurut riset yang sudah ada juga, udah ada banyak penemuan tentang pengganti rokok. Jadi pengganti rokok itu yang banyak penemuan penelitian sekarang itu adalah permen yang digunakan bagi orang pecandu rokok setelah dia melakukan kebiasaan-kebiasaannya sebelum merokok, seperti makan, apakah itu setelah bekerja, sedang rehat, itu diberikan permen, dan itu risikonya untuk menghilangkan rasa merokoknya itu Pak. Itu mungkin nanti bisa saya berikan kepada Bapak untuk lebih giat lagi untuk menahan rasa merokok. Jadi yang berikutnya, yang ketiga, Bapak bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak merokok, menghindari asap rokok tentunya. Berkumpul dengan orang-orang tidak merokok, pastinya mencari kesibukan lain, jadi sampai Bapak itu tidak terpikir untuk merokok, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Pak, udah cukup waktu 7 menit lebih ya Pak, target saya 5 menit ya Pak. Bu, mantap Bu. Ayo. Terima kasih ya Pak. Itu mungkin sedikit. Mungkin ada Bapak tanyakan terakhir Pak? Saya ingin cuma berterima kasih Oh iya Pak, sama-sama. atas edukasi-edukasi yang telah Bapak berikan. Siap. Semoga saya juga minta doanya Pak. Semoga Oh iya, Pak. dengan edukasi yang saya lakukan ini, dengan niat yang saya giatkan ini, semoga saya bisa berhenti. Amin. Saya doakan juga teman-temannya lain yang menyaksikan video ini gitu kan, lebih bisa berpikir mementingkan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar tentang bagaimana bahaya merokok. Sudah banyak contohnya, sudah tidak perlu disebutkan lagi, itu sudah banyak contohnya ya. Ya, sekian dari saya, Muhammad Al-Farisi. Assalamualaikum.